Petugas suku Dinas Perhubungan Jakarta Utara mengangkut puluhan sepeda motor yang parkir sembarangan di pinggir Simpang Pluit, Penjaringan Jakarta Utara. Para pemilik motor yang kebanyakan merupakan ojek online kebingungan berupaya menyelamatkan motor mereka. Kawanan ojek online yang mangkal di Simpang CBD Pluit kebingungan saat petugas suku Dinas Perhubungan Jakarta Utara merazia mereka. Para pengemudi ojek online berupaya untuk menyelamatkan motor mereka, namun upaya sebagian pengemudi gagal. Petugas mengangkat sepeda motor yang parkir sembarangan ke kantor suku Dinas Perhubungan Jakarta Utara. Para pemilik motor yang ingin mengambil kendaraannya diminta mengurus sendiri ke kantor Sudinhub Jakarta Utara. Kita melakukan giat penertiban parkir liar di badan jalan dan trotoar, khususnya untuk kendaraan roda 2 yang berlokasi di CBD, Pluit, dan sekitarnya. Yang kita lakukan adalah pengangkutan kendaraannya, terus kita pindahkan dia ke tempat yang aman. Yang aman adalah di kantor Dinas Perhubungan Jakarta. Adu mulut terjadi antara pengendara dan petugas di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Pengendara meminta petugas membuka portal penyekatan karena status level 4 sudah turun menjadi level 3. Adu mulut terjadi saat pengendara memaksa melintas pos penyekatan. Pengendara meminta petugas membuka portal agar bisa melintas ke Pematang Siantar, Sumatera Utara. Untuk mengantisipasi keributan, akhirnya petugas memberikan kelonggaran bagi pengendara yang membandel. Sejak diumumkan pemerintah tadi malam PPKM level 4 Kota Pematang Siantar saat ini turun level menjadi level 3. Namun penerapan peraturan yang berlaku masih menunggu peraturan wali kota sehingga membuat informasi simpang siur. Pemprov DKI Jakarta membekukan sementara izin operasional Cafe Holy Wings, Kemang, Jakarta Selatan. Pembekuan berlaku selama masa PPKM setelah tempat hiburan malam terbukti 3 kali melanggar protokol kesehatan. Imbas kasus kerumunan di Holy Wings Kemang, Jakarta Selatan, Satpol PP DKI Jakarta membekukan sementara izin operasional kafe ini. Pasalnya, dari hasil penyelidikan, tempat hiburan malam ini sudah 3 kali melanggar protokol kesehatan di masa PPKM. Sanksi tegas pembekuan sementara izin operasional berlaku selama masa PPKM. Tak hanya itu, pemilik kafe juga dikenai sanksi denda administrasi sebesar 50 juta rupiah. Dan berdasarkan data yang kami miliki, tempat ini sudah yang ketiga kali melakukan pelanggaran. Maka penindakan sanksi yang dikenakan terhadap Holy ini adalah pembekuan sementara izin beraktivitas secara operasional. Izinnya kita bukukan, kemudian dikenakan sanksi denda administratif sebesar 50 juta rupiah. Pihak Holy Wings mengakui kesalahan atas kerumunan yang terjadi dan menerima sanksi yang diberikan pemerintah. Kalau itu kita masih mengikuti dari arahan manajemen kita, mungkin memang itu kita salah, makanya kita mengikuti sekarang apa yang menjadi kebijakan dari pemerintah. Sebelumnya, kerumunan pengunjung di Cafe Holy Wings Kemang, Jakarta Selatan pada Sabtu malam menjadi sorotan publik. Dalam razia, petugas gabungan menemukan kafe tidak membatasi jumlah pengunjung dan buka hingga lewat tengah malam. Selain itu, banyak ditemukan pengunjung yang tidak menggunakan masker. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah bersiap menghadapi gelombang ketiga COVID-19 terutama terkait varian Corona Mu. Varian ini disebut mampu menembus kekebalan tubuh manusia. WHO mengumumkan varian baru corona B1162 atau varian Mu yang pertama kali ditemukan di Kolombia. Pemerintah pun bersiap menghadapi gelombang ketiga yang mungkin dipicu oleh varian ini. Dalam ratas evaluasi PPKM kemarin, Presiden Jokowi meminta semua pihak mewaspadai corona varian Mu. Di akhir September kita sudah akan berada di angka di bawah 100.000. Saya juga ingin perhatian kita semuanya yang berkaitan dengan perhubungan, mungkin Pak Menteri Perhubungan, yang berkaitan dengan varian baru, varian Mu. Ini betul-betul agar kita lebih waspada dan detail, jangan sampai ini
merusak capaian yang sudah kita lakukan. Ya. Meski belum terdeteksi masuk ke Indonesia, pemerintah mulai meningkatkan pengawasan di pintu masuk seperti bandara dan pelabuhan. Saat ini persebarannya sudah ditemukan di beberapa negara lain di Amerika Selatan dan Eropa. Status VOI diberikan pada varian yang sedang diamati untuk dapat memberikan kesimpulan bahwa varian ini bersifat lebih infeksius daripada varian originalnya. Walaupun saat ini kondisi saat cenderung normal dan beberapa pembukaan sektor juga secara gradual dilakukan, pemerintah terus berusaha mengawasi mobilitas dalam dan luar negeri dengan penuh kehati-hatian. Varian Mu ditemukan di Kolombia pada 31 Agustus lalu. Menurut WHO, varian ini memiliki mutasi yang menunjukkan resiko resistensi terhadap vaksin. Tim iNews melaporkan. Untuk mengetahui informasi lengkapnya terkait dengan varian baru COVID-19, varian Mu, sudah bergabung sama kami Kabid Penanganan Kesehatan Satgas COVID Nasional, Alexander Ginting. Selamat sore Pak Alex. Selamat sore, salam sehat. Ya, salam sehat Pak. Kalau kita boleh jujur, apakah kekhawatiran Presiden ini menandakan sebetulnya sudah ada indikasi varian Mu ini ada di tanah air? Ya, jadi masalah varian baru itu sebenarnya bukan sesuatu hal yang baru bagi Indonesia, karena kita dari mulai sejak terjadinya pandemi di Indonesia, kita selalu berhadapan dengan virus-virus yang memang sudah bermutasi. Dan ada yang mutasi di lokal dan ada yang datang dari luar. Dan sampai saat ini Badan Kesehatan Dunia dan Indonesia sendiri juga masih memantau ada 4 varian utama yang masih dalam perhatian kita, yaitu yang jenis Alpha B117, dan kemudian ada Beta yang B1351, kemudian Gamma, dan kemudian juga Delta. Di mana Delta ini B1617.2 ini sudah mencapai 170 negara. Demikian juga yang Alpha ada di 193 negara. Nah, kemudian belakangan muncul di Kolombia, di Amerika Selatan, di mana itu ada varian baru yang disebut dengan B1.621, yang memang ini dikenal sebagai varian Mu, sesuai dengan abjadnya Yunani, dan ini masih kategorinya varian of interest. Tapi yang menjadi persoalan adalah varian Mu ini sendiri di Kolombia itu sudah mencakup 39% infeksi corona yang ada di sana. Dan kita ketahui bahwa negara-negara semua ini sudah terkoneksi, sehingga nanti dengan cepat nanti akan bisa menyebar ke beberapa negara di Amerika Selatan dan di Eropa. Dan tentunya nanti kalau kita tidak melakukan filtrasi dan tidak melakukan saringan yang ketat di pintu-pintu masuk, ini juga akan menjadi masalah baru di Indonesia. Oke. Di samping itu juga di Afrika Selatan juga ada yang disebut dengan virus C.1.2. Ya. Dan ini juga sudah menyebar di 7 negara Afrika, termasuk di Eropa dan Oceania. Dan ini menyumbang 3% kasus di dunia. Dan oleh karena itu, ini juga menjadi perhatian kita. Tetapi meskipun ini ada varian baru, tapi varian Delta yang sekarang ini mendominasi di 34 provinsi dan 89% kasus dunia, ini juga nggak boleh kita abaikan. Ya. Jadi artinya memang apapun variannya, yang harus kita laksanakan itu adalah protokol kesehatan. Jadi yang namanya protokol untuk tetap melaksanakan pakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan, ini sudah harus wajib dari bagian kehidupan kita sehari-hari. Oke. Kemudian juga melalui instruksi Mendagri bahwa semua daerah, baik yang terinfeksi, itu harus melaksanakan yang disebut dengan pelacakan kontak. Dengan pelacakan kontak itu akan ada testing dan kemudian akan ada treatment. Baik. Treatment itu ada isoter, ada isoman. Baik. Jadi ini yang harus mesti dilaksanakan. Dan semua ini harus bisa juga disempurnakan dengan cakupan vaksinasi yang tinggi. Oke, sampai saat ini artinya belum ada data pasti sudah masuk Indonesia, begitu ya Pak ya, singkatnya? Laporan dari genome whole sequencing yang dilakukan oleh berbagai lab di Indonesia belum melaporkan varian Mu, termasuk juga belum melaporkan varian yang C.12. Tapi untuk Delta dan Alpha dan Beta itu sudah ada. Oke, Pak, kita juga mendengar bahwa varian Mu ini kebal vaksin. Tentu saja ini juga akan menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat yang sudah dapat dosis 2 kali suntikan vaksin atau barangkali yang belum, sehingga ada pernyataan buat apa vaksin, karena
makin ke sini ada yang efikasinya makin turun, malah ada varian yang justru kebal terhadap vaksin. Ya, kalau kita lihat dari New England Journal Medicine maupun juga di majalah Lancet, seperti vaksin Pfizer dan vaksin Moderna itu, yang tadinya efikasinya sampai 96%, oleh karena varian baru Delta memang turun antara 5-8%. Tapi turun pun 5-8% masih tetap memberikan proteksi. Oleh karena itu, apapun varian yang kita hadapi, tetap kita harus melakukan vaksinasi. Jadi dengan vaksinasi itu bisa memberikan proteksi, walaupun ada yang 60%, 70%, 80%. Yang penting, goalnya adalah bahwa jika kita sakit, kita tidak sakitnya berat. Jadi dengan vaksinasi itu bisa saja terinfeksi, tapi tidak langsung masuk ke ruang isolasi sampai ke ICU. Sakitnya bisa ringan. Ini yang harus kita cara berpikirnya, sehingga jangan gara-gara ada varian baru, virusnya selalu mutasi, akhirnya kita menghindari vaksinasi. Pak Alex, ya pertanyaan terakhir saya, mohon maaf saya potong Pak. Waktu kita terbatas, soal pemantauan di pintu-pintu masuk di Indonesia, karena ini kan asalnya dari luar negeri, 43 negara sudah terinfeksi disebutkan, memastikan bahwa kasus Delta tidak terulang kembali di Indonesia. Ya, ini harus kita monitor dari bandara melalui kantor kesehatan pelabuhan, dan kemudian setiap mereka yang datang ataupun pergi dari Indonesia atau datang dari luar, baik warga negara asing maupun warga negara Indonesia, itu harus sudah divaksin, dan kemudian juga harus melakukan pemeriksaan PCR. Dan yang penting lagi bahwa kita tetap mewajibkan 8 hari untuk dilakukan karantina, sehingga di dalam masa karantina tersebut bisa kita observasi. Dan bila nanti sudah melewati masa karantina dan pergi ke tempat tujuan, dan di tempat tujuan sakit, harus lapor ke dinas kesehatan setempat. Jadi ini adalah menjadi tanggung jawab kita bersama. Jangan sampai kelemahan kita, kelalaian kita mencelakakan seluruh warga yang lainnya. Iya, baik. Dari sini kita mengerti apabila otoritas yang berwenang melakukan pekerjaannya dengan baik dan masyarakat juga melakukan bagiannya, kita bisa melewati persoalan ini. Terima kasih Pak Alex atas waktu Anda berbincang bersama kami. Unjuk rasa buruh pelabuhan di Kendari, Sulawesi Tenggara ricuh. Kami hadirkan informasinya saat lagi.